Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami dengan judul Budaya dan Klasifikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Rafidah Rahmadini dengan NIM 2003-10-1052 dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003-10-10-50. Yang pertama, mengenai akuntansi dan nilai budaya. Dalam akuntansi dan nilai budaya ini ada 3 poin. Yang pertama adalah dimensi budaya nasional. Tujuan penelitian rintisan Hofstede tahun 1970-an adalah untuk mendeteksi elemen-elemen struktur budaya, terutama pada elemen-elemen yang paling kuat mempengaruhi perilaku dalam situasi kerja organisasi atau institusi. Beliau menunjukkan ada 4 dimensi budaya nasional, yaitu yang pertama, individualisme versus kolektivisme, yang kedua, jarak kekuasaan besar versus kecil, yang ketiga, penghindaran ketidakpastian lemah versus kuat, yang keempat, maskulinitas versus feminitas. Yang kedua, dalam akuntansi dan nilai budaya adalah nilai-nilai akuntansi itu sendiri. Mengidentifikasi nilai-nilai akuntansi yang terkait pada tingkat subkultur akuntansi dan praktik akuntansi. Gray mengusulkan identifikasi terhadap 4 nilai akuntansi yang derivasi dari sebuah review terhadap praktik dan literatur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, profesionalisme versus kontrol statutory. Yang kedua, uniformitas versus fleksibilitas. Yang ketiga, konservatisme versus optimisme. Dan yang keempat, kerahasiaan versus transparansi. Nah, poin yang ketiga dalam akuntansi dan nilai budaya yaitu klasifikasi akuntansi itu sendiri. Klasifikasi kelompok-kelompok negara menurut bidang budaya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengukuran selanjutnya terhadap hubungan antara budaya dan sistem akuntansi. Klasifikasi ini terutama relevan untuk memahami karakteristik apa saja dalam pelaksanaan dan otoritas sistem di satu pihak dan karakteristik pengukuran dan disclosure di lain pihak. Poin yang kedua adalah pendekatan dalam klasifikasi akuntansi. Nah, di dalam sini ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dedukatif, yaitu diidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan dan dengan menghubungkan faktor-faktor ini dengan praktik akuntansi nasional, disusunlah pola pengelompokan internasional. Ada 3 klasifikasi dalam pendekatan dedukatif ini, yaitu pertama, klasifikasi berdasarkan pendekatan perkembangan akuntansi, yang kedua berdasarkan sistem hukum dan umum, dan yang ketiga berdasarkan sistem praktik. 1. Pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang termuat dalam model pembelajaran dan pengajaran induktif merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian yang khusus. Yang kedua ada pendekatan deduktif, yaitu pendekatan merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pembelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapan contoh-contohnya atau contoh-contoh dalam situasi tertentu. Kemudian C ada memudarnya diversitas akuntansi. Diversitas akuntansi menjadi semakin kabur. Choi dan Mac tahun 2008 menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan berikut ini. Yang pertama ada semakin pentingnya pasar modal di dunia. Yang kedua, semakin banyaknya penyusunan laporan. Yang ketiga, ada sejumlah negara hukum undang-undang terutama Jerman dan Jepang mengalami jepitan tanggung jawab dalam lokasi standar akuntansi dari pemerintah ke kelompok-kelompok sektor swasta profesional independen. Perubahan ini menyebabkan proses lokasi standar lebih mirip dengan yang terjadi di negara-negara hukum umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.